Luar biasa teman-teman, ternyata Israel itu menghabiskan 1.300 triliun rupiah dalam operasi terakhirnya menggenosida Gaza dan gagal. 1.300 triliun rupiah. Meskipun kesepakatan gencatan senjata sudah resmi diaktifasi, namun ternyata berita yang saya dapat, Israel masih terus melakukan pelanggaran-pelanggaran. Bahkan dalam 24 jam terakhir, 19 kali pelanggaran dilakukan oleh Israel di Gaza. Kita akan bahas dalam konten kita hari ini bersama saya, Muhammad Hussein Gaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabar semuanya? Langsung saja saya mendapatkan berita spesial, dan kalian pun bisa dapat berita-berita ini. Kalian hanya perlu masuk ke gazamedia.net. Ini adalah berita-berita yang memang sumbernya otentik, sangat produktif setiap hari. Kalian bisa sekali lagi cek di gazamedia.net. Saya akan bahas berita pertama tentang Israel habiskan hampir 1.300 triliun tapi gagal taklukkan Gaza. Saya bacakan dulu, nanti kita akan analisa sedikit ya. Biaya militer Israel melonjak hingga 76,3 miliar dolar Amerika Serikat sejak pecahnya konflik di Gaza 2 tahun lalu. Demikian data resmi yang dirilis pada Selasa 5 November 2025. Menurut Kan, lembaga penyiar publik Israel yang mengutip data Kementerian Keuangan, total pengeluaran perang hingga saat ini mencapai 250 miliar shekel atau sekitar 76,3 miliar US dollar atau hampir setara dengan 1.300 triliun. Itu bisa dipakai buat bayar utang wush berapa tahun itu. Pejabat senior kementerian menyatakan lembaga pertahanan Israel melakukan penyalahgunaan hari tugas cadangan yang menyebabkan pemborosan miliaran shekel akibat pembayaran berlebih kepada tentara cadangan selama masa dinas mereka. Menteri Keuangan Israel dari partai sayap kanan, Bezalel Smotrich, mengatakan dalam konferensi persnya bahwa peningkatan anggaran pertahanan diperlukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Israel dalam beberapa tahun mendatang, tanpa memberikan rincian lebih lanjut. Meski begitu, tidak dijelaskan secara spesifik alokasi pengeluaran tersebut. Total biaya diperkirakan mencakup kampanye atau serangan militer Israel di Gaza, Lebanon, Iran sejak 7 Oktober 2023. Perang di Gaza berhenti pada fase pertama gencatan senjata yang mulai berlaku pada 10 Oktober 2025 di bawah rencana 20 poin Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Fase pertama, kesepakatan tersebut mencakup pembebasan sandera Israel sebagai ganti tahanan Palestina. Rencana itu juga mencakup rekonstruksi Gaza dan pembentukan mekanisme pemerintahan baru tanpa keterlibatan Hamas. Sejak Oktober 2023, perang yang digambarkan sebagai genosida oleh pihak Gaza ini telah menewaskan hampir 69.000 orang dan melukai lebih dari 170.000 orang, menurut data Kementerian Kesehatan Gaza. Ya teman-teman, jadi itu narasinya atau itu adalah badan beritanya. Dan tadi seperti saya bilang ya, 1.300 triliun rupiah itu bukan uang yang sedikit loh. Bayangin aja teman-teman, kita aja Indonesia ini, kita kalang kabut mau membayar hutang wush yang 1 tahunnya 1,2 triliun. Itu ribet banget sampai nggak mau dibayar oleh Pak Purbaya. Israel sekali lagi menghabiskan 1.300 triliun untuk berusaha menghabisi Gaza, gagal pula lagi. Tidak hanya mereka ini rugi secara materi, berapa banyak ribuan tentara mereka juga terbunuh karena kesombongan Netanyahu yang merasa sanggup menaklukkan Gaza dengan operasi militer. Dan saya sudah sampaikan setahun yang lalu, bahkan 2 tahun yang lalu, bahwa ujung dari pertempuran ini bukanlah keberhasilan militer Israel yang akhirnya mengeluarkan para tawanan dengan operasi militer, tapi dengan perundingan kesepakatan gencatan senjata, dan itu yang terjadi teman-teman. Nah, tadi kalau kita melihat dari statementnya Bezalel Smotrich, Menteri Keuangan, ya Menteri Keuangan Israel, jadi mereka sedang berusaha untuk membangun lagi ekonominya. Maka kalian jangan mau menjadi bagian dalam pembangunan ekonomi itu. Dengan cara apa?
kalian beli produk-produk yang terafiliasi. Hei, ingat, mereka sudah rugi besar-besaran. Maka jangan sampai setiap perak yang kita keluarkan malah menjadi pundi-pundi baru untuk membangun ekonomi mereka. Wahai kalian anak muda, lanjutkan boikot sampai mereka bangkrut. Berita kedua, langsung saja tentang Israel terus langgar gencatan senjata 19 kali dalam 24 jam. Lagi-lagi dari gazamedia.net, silakan teman-teman pantau juga. Kantor media pemerintah Gaza melaporkan pasukan Israel melakukan sekitar 19 pelanggaran terhadap kesepakatan gencatan senjata dalam 24 jam terakhir. Sehingga total pelanggaran ceasefire berlaku pada 10 Oktober itu mencapai 194 kali. Hari ini aja 3 warga tewas, 3 warga Palestina syahid akibat tembakan militer Israel di utara kota Rafah, Gaza Selatan. Sementara serangan udara dan tembakan artileri terus menggempur berbagai wilayah di jalur Gaza, menandai pelanggaran berkelanjutan atas kesepakatan gencatan senjata. Tidak aneh, dalam surat Al-Baqarah ayat ke-100 Allah sudah jelaskan secara gamblang, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, aw kullama ahadu ahdan nabadahu fariqun minhum bal aktsaruhum la yu'minun. Memang itulah mentalitas kaum Yahudi, bangsa Zionis, yang mereka tidak, jangankan dengan warga Gaza dan dengan kita manusia biasa, para nabi pun mereka bunuh. Nabi Isa alaihissalam itu mereka yang berusaha membunuhnya itu. Nabi Yahya, Nabi Zakaria, ya mereka orang Yahudi yang membunuh para nabi. Mereka yang melanggar berbagai kesepakatan-kesepakatan yang sudah dilakukan. Maka hari ini teman-teman jangan terkecoh oleh narasi yang beredar, ya, menganggap bahwa Palestina sudah merdeka, Gaza sudah terbebas. Genosida belum selesai, pembantaian masih terjadi, korban jiwa terus bertambah, dan perbatasan belum dibuka secara optimal. Kalian tahu gak? Laporan dari teman-teman saya di Gaza bahwa ya inilah liciknya Zionis ya. Mereka membiarkan puluhan kontainer masuk ke Gaza, tapi mereka menentukan kontainer yang mana. Dan mayoritas kontainer yang masuk itu membawa snack dan makanan ringan. Sementara untuk bahan pokok, gandum, beras dan sebagainya itu hanya sedikit sekali yang mereka masukkan. Padahal ada 2,3 juta warga Gaza yang menantikan kontainer logistik itu. Jadi mereka bermain di angka-angka. Mereka bermain di media bahwa kami sudah mempersilakan kontainer itu masuk untuk menghentikan pelaparan, tapi yang terjadi di lapangan sekali lagi mereka memasukkan snack atau makan ringan yang itu tidak bisa menolong kebutuhan, tidak bisa mengisi kebutuhan warga Gaza yang sudah hidup dalam genosida dan pelaparan selama 2 tahun terakhir. Maka teman-teman, belum waktunya kita berhenti bersuara, belum waktunya kita berhenti berbicara tentang Gaza. Terus pantau Gaza. Dan jangan lupa, doakan juga saudara kita di Sudan yang juga sedang menjadi korban kekerasan di sana. Oh iya, pengumuman buat kalian semua sebelum saya tutup. Kami sudah membuat program baru, channel baru namanya Meja Bundar Podcast. Silakan kalian klik di deskripsi Meja Bundar Podcast, dan di situ kita akan berdiskusi dari sudut pandang yang belum pernah kalian atau jarang kalian lihat atau kalian dengar. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Bersama saya Muhammad Hussein Gaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.